Media Cina iri lihat timnas Indonesia U17 lolos Piala Dunia U17 2025. Dulu lemah, kini Indonesia telah bangkit. Media Cina, New Kiki, iri melihat keberhasilan timnas Indonesia U17 lolos Piala Dunia U17 2025. Mereka takjub melihat perkembangan sepak bola Indonesia yang begitu pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sekadar diketahui, timnas Indonesia U17 memastikan tiket lolos perempat final Piala Asia U17 2025 sekaligus putaran final Piala Dunia U17 2025 pada Selasa 8 April 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Hebatnya kepastian itu didapat timnas Indonesia U17 setelah hanya memenangkan 2 laga awal grup C Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia U17 tercatat menang 1-0 atas Korea Selatan U17 serta menggilas Yaman U17 dengan skor 4-1. Di saat timnas Indonesia U17 memastikan tempat di putaran final Piala Dunia U17 2025, tidak halnya dengan timnas Cina U17. Skuad negeri tirai bambu julukan timnas Cina U17 dipastikan rontok di fase grup setelah kalah di 2 laga awal grup A berturut-turut. Timnas Cina U17 kalah 1-2 dari tuan rumah Arab Saudi dan Uzbekistan. Selain menyoroti timnas Indonesia U17, New Kiki juga melihat kehebatan timnas Vietnam U17. Dihadapkan dengan 2 tim kuat Asia di 2 laga awal grup B, timnas Vietnam U17 sanggup menahan Australia dan Jepang dengan skor identik, 1-1. Andai saja menang atas Uni Emirat Arab, UEA, di matchday pamungkas grup B pada Kamis, 10 April 2025 malam WIB, timnas Vietnam U17 akan lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 sekaligus ambil bagian di Piala Dunia U17 2025. Apakah supporter timnas Cina iri? Timnas Indonesia U17 2 kali berturut-turut lolos ke Piala Dunia U17, sedangkan Vietnam mampu mengejutkan Australia dan Jepang, tulis New Kiki. Dulu kita sering menganggap sepak bola Indonesia dan Vietnam lemah di Asia. Sekarang, mereka telah bangkit dan sangat kuat, lanjut mereka. Di saat bersamaan, timnas Cina U17 sudah dipastikan tersingkir dan gagal lolos Piala Dunia U17 2025. Melihat keberhasilan timnas Indonesia U17 dan Vietnam, supporter timnas Cina pasti iri, tegas New Kiki. Sekarang timnas Indonesia U17 sedang menunggu lawan mereka dalam laga perempat final Piala Asia U17 2025 yang digelar pada Senin, 14 April 2025 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Berhubung duduk sebagai juara grup C, timnas Indonesia U17 akan menantang runner-up grup D di babak 8 besar. Timnas Indonesia baru pertama kali lolos Piala Dunia U17 dari jalur kualifikasi, tebus 2 kegagalan masa lalu. Setelah melalui beberapa kali percobaan, timnas Indonesia akhirnya lolos ke Piala Dunia U17 untuk pertama kalinya lewat jalur kualifikasi. Kepastian tersebut muncul selepas tim asuhan Nova Arianto menghancurkan Yaman di Piala Asia U17 2025. Pada lakon matchday 2 grup C, Senin, 7 April 2025, timnas U17 Indonesia menang telak 4-1. Duel di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, diwarnai 2 gol Evandra Florasta hanya dalam interval 2 menit, 87-89. Sebelum lahir brace Evandra, skuad Garuda Asia mendapatkan keunggulan 2-1. Tembakan cantik Zahabi Goli, 15, dan asisnya untuk gol sundulan Fadli Alberto, 25, hanya dibalas penalti Mohamed Al-Garash, 52. Kemudian kemenangan Korea Selatan atas Afghanistan menggaransi kelolosan Indonesia secara paripurna ke perempat final. Evandra dan kawan-kawan berhasil meraih rapor sempurna berupa 6 poin dalam 2 pertandingan. Dalam 1 partai tersisa, posisi Garuda Asia tak mungkin lagi disalip Yaman. Menempati peringkat ketiga dengan modal 3 poin, Yaman kalah head-to-head dari Indonesia. Tiket perempat final kejuaraan ini juga berarti kelolosan ke turnamen Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Timnas U17 Indonesia ialah peserta ketiga dari Asia, di luar tuan rumah, yang mewakili benua ini di pentas akbar level junior tersebut. Sebelumnya Uzbekistan dan Arab Saudi lolos paling awal dari grup A.
Mereka juga melenggang mulus berkat ukiran 2 kemenangan beruntun. Baru kali ini Timnas Indonesia ikut gerbong Piala Dunia U17 melalui jalur kualifikasi. Pada edisi debut 2023 lalu, Garuda Asia lolos otomatis sebagai tuan rumah. Kiprah Arhan Kaka dan kawan-kawan terhenti di fase grup setelah menempati peringkat ketiga sambil mengantongi 2 poin. Kala itu Indonesia kalah saing dari Ekuador dan Maroko. Adapun kelolosan dari jalur kualifikasi tahun ini bak menebus 2 kegagalan timnas junior di masa lalu. Sebelum saat ini, Indonesia pernah sangat dekat dengan tiket Piala Dunia U17 pada 1990 dan 2018 melalui jalur kualifikasi di Piala Asia. Sejak penyelenggaraannya dimulai pada 1985, Piala Asia U17, berlabel U16-2000, berlaku sebagai ajang kualifikasi menuju Piala Dunia U17. Timnas Indonesia menorehkan pencapaian terbaiknya di edisi Uni Emirat Arab 1990. Armada besutan Indra Thohir, kata pelatih Yaman soal lawan Timnas U17 Indonesia di Piala Asia U17 2025, buta dan bakal kuliti Garuda Asia. Pelatih Timnas U17 Yaman Samer, Saleh berbicara mengenai Timnas U17 Indonesia jelang duel di Piala Asia U17 2025. Yaman akan melawan Timnas U17 Indonesia pada matchday kedua grup C Piala Asia U17 2025 di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Jeddah, Arab Saudi, Senin, 7 April 2025, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Samer Saleh buta dengan Timnas U17 Indonesia karena belum pernah bertemu. Ia akan menguliti bagaimana tim berjulukan Garuda Asia itu bermain. Kami belum pernah bermain melawan Indonesia sebelumnya, tetapi kami akan menganalisis secara mendalam semua aspek permainan mereka, yang pasti akan sangat membantu, kata Samer Saleh dilansir dari laman AFC. Selain menganalisis lawan, Samer Saleh juga akan mengevaluasi timnya untuk lebih baik. Tim kami juga akan mencermati kekuatan dan kelemahan kami karena kami perlu meningkatkan kemampuan, kata Samer Saleh. Semua lini kami bermain baik melawan Afghanistan dan kami berharap mereka akan lebih baik di pertandingan berikutnya, ujarnya. Sebelumnya, Yaman menang atas Afghanistan dengan skor 2-0 pada matchday pertama, 4 April 2025. 2 gol Yaman dicetak oleh Al-Ra'awi, 24, dan Al-Garash, 27. Kemenangan itu mengantarkan Yaman berada di puncak klasemen grup C dengan 3 poin. Sementara itu, Timnas U17 Indonesia juga meraih kemenangan pada laga pertama. Tim besutan Nova Arianto itu menang dengan skor tipis 1-0 atas Korea Selatan. 1 gol Garuda Asia dicetak oleh Evandra injury time lewat skema penalti. Hasil itu membawa Timnas U17 Indonesia berada di posisi kedua klasemen dengan 3 poin. Timnas U17 Indonesia kalah selisih gol dari Yaman. Nova Arianto ingin timnya fokus pada 2 laga tersisa, melawan Yaman dan Afghanistan. Meskipun saya bangga dengan perjuangan tanpa henti anak-anak saya di pertandingan pembuka, pekerjaan kami belum selesai, kata Nova Arianto. Kami masih memiliki 2 pertandingan lagi dan saya ingin para pemain tetap fokus sepenuhnya. Pertandingan ini menguras banyak tenaga tim saya, jadi meskipun persiapan kami melawan Yaman akan sama dengan Korea Selatan. Saya perlu memperhatikan pemulihan pemain terlebih dahulu sebelum menyusun strategi, ujarnya.